Halo guys, tahun 2025 udah mau beres nih, dan inilah waktu yang tepat buat lo dapetin handphone flagship dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Banyak banget nih flagship yang awalnya tuh super mahal, tapi sekarang udah turun harga bro. Nah, di video kali ini gue bakal rekomendasiin handphone flagship yang paling worth it banget buat kalian buru di akhir tahun ini. Produk pertama ada Samsung Galaxy S25. Seperti yang kita tahu ya, kalau ini tuh handphone flagship compactnya dari Samsung. Tapi guys, performanya tuh nggak main-main loh. Chipset Snapdragon 8 Elite, layar AMOLED 120Hz yang tajam, sama kamera yang serba kuat buat foto dan juga video, jadi nilai jual utama untuk smartphone ini. Seri ini juga masuk daftar flagship paling seimbang loh di tahun 2025, karena punya performa ngebut plus AI bawaan yang bikin pengalaman pakai tuh makin nyaman banget guys. Harga awalnya sekitar 16,9 jutaan, nah sekarang udah turun tuh jadi 14,8 jutaan. Buat lo yang mau flagship beneran tapi nggak mau terlalu bengkak di ukuran dan juga harga, ini pilihan yang oke banget sih bro. Cuma memang desain dari Samsung kan itu-itu aja tuh dari generasi sebelumnya tanpa perubahan, yang bikin daya tahannya tuh kurang maksimal gitu buat penggunaan yang intens guys. Selanjutnya ada Oppo Find X8. Handphone ini guys bisa dibilang salah satu flagship all-rounded gitu di bagian performa dan juga kameranya. Untuk layarnya tergolong lega dan juga cerah ya. Performa dari chipset MediaTek Dimensity 9400 ini juga kuat banget loh buat kegiatan multimedia, game, dan juga AI. Plus hasil kamera dari triple sensor belakangnya ini oke banget guys buat foto sehari-hari ataupun konten sosial media. Untuk harganya dari harga awal nih 13,9 jutaan sekarang tuh turun jadi 12,9 jutaan. Turun lebih dari sejuta ya bro. Lumayan banget nih buat handphone kelas atas yang fiturnya tuh nggak kalah dari pesaing lain. Tapi ada catatan dikit nih, karena ini versi regulernya, lensa teleskopik zoomnya tuh nggak semenarik si versi Pro-nya. Jadi maklum aja ya bro. Di produk ketiga ini dia nih yang paling banyak dicari, yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Dengan harga sekarang sekitar 21,4 jutaan, yang turun sekitar 3,5 jutaan dari harga barunya, ini juara banget sih guys, buat lo yang butuh flagship paling komplit dari Samsung. Kalau kita cek dari kamera utamanya tuh punya resolusi 200 megapiksel, yang benar-benar nendang banget lah buat foto profesional kayak landscape sampai portrait. Terus buat performa Snapdragon 8 Elite-nya, itu bikin semuanya lancar guys. Entah itu buat game berat ataupun kerja berat. Sementara dari segi layarnya, udah mendukung Dynamic AMOLED yang cerah banget. Bikin pengalaman nonton dan juga main tuh makin nyaman banget bro. Tapi ada nih yang perlu kalian perhatiin. Buat lo semua yang serius soal fitur S Pen, beberapa fitur gestur dan juga remote kamera yang dulu ada malah dikurangin loh di seri ini. Ini malah bikin stylusnya terasa agak mundur nggak sih kalau kita bandingin sama ekspektasi flagship gitu. Plus aspek pengisian dayanya itu masih standar di angka 45 watt. Sementara kompetitor lain di kelas yang sama itu udah ngasih 60 watt plus lah. So, apakah kalian masih tertarik sama Samsung Galaxy S25 Ultra ini bro? Masih dari brand yang sama, tapi sekarang ada Samsung Galaxy S24 Ultra. Harganya guys, kali ini turun dari 21,9 jutaan ke 15,2 jutaan. Itu tandanya guys, turun 6,7 jutaan loh. Dari sisi kamera udah 200 megapiksel nih untuk kamera utamanya. Dan buat tahun ini, bahkan sampai tahun depan, kameranya tuh masih sangat mumpuni banget bro. Masih nendang gitu buat foto detail dan juga video berkualitas tinggi. Ditambah lagi nih ya, dukungan Galaxy AI. Tools produktivitasnya juga makin lengkap banget loh buat kerja ataupun content creator. Walaupun begitu, jangan lupa nih, ada beberapa kekurangan yang perlu kalian tahu. Pertama, walau harganya turun drastis, pengisian dayanya tuh masih kalah kenceng kalau kita compare sama kompetitor flagship lain. Mirip lah sama Samsung Galaxy S25 Ultra. Nah, jadi ketahuan kan tuh bahwa peningkatan S-Series itu nggak terlalu signifikan tiap tahunnya. Selain itu bro, untuk beberapa orang, upgrade dari S23 Ultra ke S24 Ultra tuh kerasa ngeblend sedikit lah. Karena perubahan utama tuh lebih ke software daripada hardware-nya. Jadi buat lo semua nih yang udah punya S23 Ultra, mungkin peningkatan ini kurang kerasa banget sih. But at least, handphone lo udah lebih baru nggak sih? Lanjut, sekarang kita masuk ke produk kelima. Ada brand dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 14. Doi sih bisa dibilang flagship compact killer banget ya. Performa flagship dengan ukuran yang compact gitu. Dan harganya guys, sekarang turun jadi sekitar 9,9 jutaan aja. Ini jadi handphone flagship di bawah 10 jutaan ya untuk sekarang nih. Doi pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang bikin performanya itu kenceng ya buat semua hal. Bahkan nih, kolaborasi kamera dengan Leica itu bikin hasil fotonya makin tajam banget loh dan akurat guys.
BTW untuk hal yang perlu kalian perhatiin, beberapa reviewer tuh nyebutin ya, kalau isu throttling itu terkadang muncul saat pemakaian kerja berat terus-menerus. Dan baterainya juga dikategorikan standar nih di kelas flagship compact, yang mungkin bikin lo harus ngecharge 2 kali sehari buat pemakaian intens. Selain itu bro, buat sebagian orang harga 9,9 jutaan dikasih storage 256 GB itu kerasa kurang tinggi nggak sih? Cuma kalau lu semua memang Mi fans, kata gue mah takis bro. Bergeser ke produk ke-6 dan juga ke-7 yang gue dedikasiin buat smartphone lipat nih. Untuk produk ke-6 ada Honor Magic V3 dan sangat amat bisa banget nih jadi pilihan kalian bro. Kenapa? Karena ini adalah foldable yang tipis dan juga ringan dengan layar yang lebar bro. Dan yang bikin smartphone ini cukup menarik itu adalah harganya, yang sekarang turun jadi 20,7 jutaan aja, dari harga awal di angka 24,9 jutaan. Jadi Honor Magic V3 ini guys punya performa yang cukup baik ya, dengan layar yang besar, detail, dan kamera serbaguna nih buat foto ataupun video. Nilai jual utamanya sih tentu ada di bagian desainnya yang tipis. Apalagi pas smartphone ini tuh awal rilis, kita cukup kaget loh kalau tipis banget nih handphone. Tapi tentu aja ya, foldable tuh nggak ada yang sempurna. Beberapa reviewer nyebut kalau software dan juga transisi layar lipatnya itu masih punya sedikit glitch kecil saat user experience. Dan layar bagian dalamnya itu berasa kurang cerah di bawah terik sinar matahari langsung kalau kita bandingin sama cover luarnya. Selain itu harga service foldable tentu lebih mahal ya kalau sampai rusak nih. Jadi itu perlu kalian pertimbangkan dulu sebelum kalian komit ngebeli handphone ini. Dan sebelum kita masuk ke produk terakhir, gue mau info ini. Kalau nanti kita juga bakal buat video rekomendasi produk untuk akhir tahun bro. Jadi pastiin banget nih, lu semua harus nonton videonya guys. Last but not least, dengan penurunan paling jauh ada Samsung Galaxy Z Fold 6. Dengan layar utama yang lebar ya buat multitasking, kemudian fitur Galaxy AI dan juga build quality premium, ini ngebikin opsi foldable yang jauh lebih accessible sih sekarang. Untuk performanya sih sebenarnya masih sangat bagus ya, dan juga kenceng guys. Kameranya juga masih sangat baik lah untuk kebutuhan harian. Tapi walaupun keren, ada hal yang perlu kalian perhatiin dan tahu nih. Sebagian reviewer tuh bilang ya, meskipun engselnya tuh makin mantap, bekas lipatan itu tetap masih ada, walau memang lebih tipis dari yang sebelumnya. Dan ini bisa ganggu sih untuk beberapa orang kalau misalkan kalian memang concern ke estetika layar. Cuma memang sekarang tuh harganya menarik banget guys. Dirilis dengan harga 26,4 jutaan untuk varian 12 per 512 GB, sekarang itu harganya cuma 15,3 jutaan aja. Turun sampai 11 jutaan loh, gila nggak tuh? So, kalau kalian pengen nyobain jadi sultan pakai handphone lipat, mending takis yang satu ini bro.